Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Ustazah berharap kalian semua beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kalian hari ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Nah, apa saja itu bilangan pecahan? Nanti disimak dengan baik ya. Baik, anak-anakku, sebelum kita belajar, Ustazah akan sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, diharapkan kalian mampu mengenal dan memahami konsep bilangan pecahan. Yang kedua, diharapkan kalian nantinya mampu mengenal jenis-jenis pecahan. Dan yang ketiga, diharapkan kalian semuanya nanti mampu mengubah berbagai bentuk pecahan. Itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Nah, materi apa saja yang akan kita pelajari untuk mencapai tujuan tersebut? Yang pertama, kita akan belajar mengenal konsep pecahan. Yang kedua, kita akan belajar mengenal jenis-jenis pecahan. Dan yang terakhir, kita akan belajar bagaimana caranya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Baik, anak-anakku semua, materi yang pertama adalah mengenal konsep pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk rasional, yang terdiri dari dua bagian, yaitu pembilang dan penyebut. Contohnya adalah pecahan 3/5. Angka 3 disebut dengan pembilang, dan angka 5 disebut dengan penyebut. Nah, jangan lupa ya, yang atas adalah pembilang dan yang bawah disebut dengan penyebut. Nah, anak-anakku sekalian, pecahan juga dapat diartikan sebagai bagian dari keseluruhan. Apa maksudnya? Nah, perhatikan gambar yang Ustazah sajikan. Ustazah memiliki 10 buku tulis, yang 2 berwarna kuning, yang 8 berwarna ungu. Pertanyaannya, berapa bagian buku berwarna kuning dari seluruh buku? Yang berwarna kuning berapa bagian? Coba dihitung, diamati terlebih dahulu. Ya, betul. 2/10 ya. Buku kuningnya ada 2, jumlah buku secara keseluruhan ada 10. Jadi bagian buku yang berwarna kuning dari seluruh buku adalah 2/10. Masih belum jelas? Baik, Ustazah punya contoh yang kedua. Ustazah memiliki 1 buah apel yang Ustazah pecah menjadi 4 bagian yang sama. 1 bagian Ustazah makan. Nah, pertanyaannya, berapa bagian apel yang Ustazah makan? Ayo, diamati gambarnya, dihitung. Ya, betul. Bagian apel yang Ustazah makan adalah 1/4. 1 bagian dari 4 keseluruhan. Cukup jelas anak-anak tentang konsep pecahan? Ini Ustazah mengulang kembali pelajaran yang pernah kalian dapatkan di kelas 4. Baik, anak-anakku semuanya. Setelah kita belajar tentang apa itu konsep pecahan, Ustazah lanjutkan, kita akan belajar mengenal jenis-jenis pecahan. Nah, yang pertama adalah pecahan biasa. Nah, anak-anak, bilangan pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut itu dinamakan pecahan biasa. Seperti apa, Ustazah? Pecahan biasa itu bentuknya? Nah, ini contohnya. 2/5. Contoh lagi, 3/7. Contoh lagi, pecahan biasanya 1/4. Anak-anak juga bisa membuat contoh bilangan pecahan biasa yang lain. Cukup jelas? Kalau cukup jelas, Ustazah akan lanjutkan ke jenis-jenis pecahan yang kedua, yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari 1 bilangan bulat dan 1 bagian pecahan biasa. Contohnya
3, 1/4. Angka 3 merupakan bilangan bulat dan 1/4 merupakan bagian dari bilangan pecahan. Nah, jadi ciri-cirinya pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat dan bagian bilangan pecahan. Contoh yang lain apalagi, Saudara? Baik, contohnya 2, 3/5. 2 adalah bilangan bulat, 3/5 adalah bagian bilangan pecahan. Contoh selanjutnya 1, 5/7. Cukup jelas kan kalian membedakan antara pecahan biasa dan campuran? Nah, saya sangat berharap kalian sudah bisa memahami perbedaannya. Selanjutnya, jenis-jenis pecahan yang ketiga, yaitu pecahan desimal atau bisa disebut dengan bilangan desimal. Bilangan desimal adalah pecahan yang ditulis menggunakan tanda koma. Ini mudah sekali untuk melihatnya. Semua bilangan yang ada tanda komanya itu disebut dengan bilangan desimal atau pecahan desimal. Contohnya 0,25, 2,37, 5,256, dan anak-anak juga bisa membuat contoh yang lainnya. Baik anak-anakku semuanya, selanjutnya kita akan belajar jenis-jenis pecahan yang berikutnya, yaitu pecahan persen atau bisa disebut dengan bilangan persen. Bilangan persen adalah bilangan pecahan yang berpenyebut 100 yang dilambangkan dengan bentuk persen. Contohnya seperti apa? Nah, penulisan pecahan 25/100 dalam bentuk persen adalah 25%. Cukup mudah kan? Kalau pecahan itu berpenyebut 100, maka mengubah pecahannya menjadi pecahan persen itu sangatlah mudah. Contoh yang kedua. Penulisan pecahan 50/100 dalam bentuk persen adalah 50%. Jadi pecahan 50/100 jika dirubah menjadi pecahan persen menjadi 50%. Cukup mudah kan anak-anak? Nah, nanti kita akan berlatih dengan pecahan persen yang berikutnya. Selanjutnya yang terakhir, jenis-jenis pecahan yang akan kita pelajari adalah pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama. Pecahan itu tidak akan berubah nilainya jika pembilang dan penyebut dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, bagaimana caranya kita membuat pecahan itu senilai? Nah, coba amati. Ustadzah punya pecahan 3/4. Berapakah pecahan yang senilai dengan pecahan 3/4? Nah, di sini anak-anak bisa kita kalikan dengan pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Kita coba kalikan dengan angka 2. Maka akan didapat 3 dikali 2 sama dengan 6, 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi, pecahan 3/4 itu senilai dengan pecahan 6/8. Contoh kedua. Berapakah pecahan yang senilai dengan pecahan 12/20? Caranya, kalau tadi kita dengan cara kali, ini kita akan coba dengan pembilang dan penyebut kita bagi dengan bilangan yang sama. Kita coba dibagi dengan sama-sama bilangan 4. Yang hasilnya adalah 12 dibagi 4, itu hasilnya 3, dan 20 dibagi 4, hasilnya 5. Jadi, pecahan 12/20 itu senilai dengan pecahan 3/5. Cukup mudah kan kalian membuat atau mengetahui pecahan itu senilai atau tidak? Nah, jelas ya, jadi bisa dengan dua cara. Bisa dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi antara pembilang dan penyebut itu pengalinya sama atau pembaginya juga sama. Sehingga dua bilangan tersebut menjadi senilai, sama nilainya. Seperti itu. Nah, kita selanjutnya akan belajar mengubah berbagai bentuk pecahan. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya Ustadzah? Yang pertama,
Ustadzah memiliki pecahan campuran 3/2/5. Perintahnya, ubahlah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. Caranya anak-anakku sekalian, yang pertama, kalikan bilangan bulat dengan penyebutnya. 3 kali 5. Kemudian hasilnya ditambah dengan pembilangnya, itu ditambah 4. Sehingga didapat perhitungannya 3 dikali 5 ditambah 2/5, hasilnya adalah 17/5. Jadi bentuk pecahan biasa dari 3/2/5 adalah 17/5. Cukup jelas anak-anak? Kalau belum jelas kita ke contoh yang kedua. Yang kedua, masih mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Pecahan campurannya adalah 24/7. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Sama caranya seperti tadi. Kalikan bilangan bulat dengan penyebutnya. 2 kali 7. Kemudian hasilnya ditambah dengan 4. Sehingga didapat 2 kali 7 ditambah 4/7. Hasilnya adalah 18/7. Jadi bentuk pecahan biasa dari 24/7 adalah 18/7. Udah cukup jelas kan? Nah, nanti kita akan berlatih dengan soal-soal yang lainnya lagi. Nah, anak-anak, untuk mengetahui kalian tadi sudah memahami atau belum, baik kita akan... Nah, anak-anak, untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami apa yang telah Ustadzah sampaikan, mari kita berlatih dengan beberapa permasalahan berikut. Nah, ini ada 6 soal yang nanti Ustadzah berharap kalian mampu mengerjakannya. Dan jika ada kendala atau tidak bisa atau yang lainnya bisa menghubungi Ustadzah. Dari 6 soal ini, tolong dikerjakan di buku tulis, kemudian hasilnya difoto dikirim via Japri ke Ustadzah. Cukup jelas anak-anak? Alhamdulillah jika sudah cukup jelas. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, hari ini kita telah belajar banyak. Kita sudah belajar mengenal apa itu pecahan, belajar mengenal jenis-jenis pecahan, dan yang terakhir kita sudah belajar bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ustadzah ucapkan terima kasih kepada anak-anakku semua yang sudah memperhatikan apa yang Ustadzah sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.